Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu teman saya karena dimintai tolong untuk menganalisa dua saham dari MNC Group ya. Ada BCAP dan IPTV. Mungkin teman-teman ada yang juga punya posisi di BCAP maupun IPTV. Yuk simak analisanya. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk saham yang pertama ada BCAP atau MNC Capital Indonesia Tbk. Seperti yang kita tahu, untuk BCAP sendiri tanggal 3 Februari 2022 mengalami koreksi ya, 5 poin ke level 136 atau turun 3,55%. Nah, bagaimana potensinya kalau sebelum kita bahas ya? Kita perlu cermati dulu, ini dari tanggal 21 Januari mengalami kenaikan ya, cukup drastis. Kalau kita lihat dari sini, dari posisi tanggal 21 Januari sampai dengan katakanlah di sekarang penutupan, itu naik 166,22%, seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang koreksi yang terjadi hari ini adalah koreksi yang cukup wajar. Kenapa? Karena mengingat selama 2 pekan ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk saham-saham MNC, terutama saham-saham seperti BCAP, IPTV, seperti itu. Jadi koreksi ini kok menurut saya pribadi adalah koreksi yang cukup wajar mengingat pergerakannya cukup tinggi, seperti itu. Untuk garis EMA 200 ada di sekitar 101, untuk garis EMA 50-nya ada di sekitar 70, di 7980. Kemudian garis EMA CD sudah mengarah ke atas, volume harian cukup oke, tinggi, cukup tinggi. Kita coba lihat broker summary dari BCAP. Untuk tanggal 31 sampai dengan tanggal 3. Kita lihat di sini ada sedikit distribusi ya. Dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 3 ini ada sedikit distribusi. Seperti itu. Jadi 31 di sini. Jadi kenaikan ini sudah ada distribusinya. Kalau kita lihat secara bentar. Kita coba lihat per tanggal 3-nya sih. Iya. Jadi 2 hari sebelumnya ini sudah ada distribusi, tetapi memang tekanan belinya cukup tinggi ya, euforia untuk MNC cukup oke, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau menurut saya di sini ada resistennya ya. Di sekitar 135, 134 itu ada resisten untuk BCAP. Nah, kalau dilihat dari sini, ini ada indikasi bahwa saham BCAP ini fast break ya, fast break. Tetapi kalau kita lihat garis MACD, volume juga ada kemungkinan mungkin ya besok pas pembukaan ini BCAP kalau dibuka di atas dari 135, 134 maka confirm break dari resisten tersebut. Tetapi kalau seandainya dibuka di bawah maka fast break, seperti itu, potensinya mengalami koreksi lanjutan, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau menurut saya seandainya teman-teman sudah punya di daerah bawah, ikut euforia beli, nah bisa pertimbangkan untuk taking profit dulu di sekitar 135, 134, bisa pertimbangkan taking profit seperti itu, atau kurangi posisi, amankan profitnya dulu, seperti itu. Nah, kalau seandainya
besok dibuka di atas dari 135 134 kemudian melanjutkan kenaikan, maka bisa hold sebagian tapi amankan profit. Kalau menurut saya sih amankan profitnya dulu, karena ini kenaikannya cukup tinggi, hampir 167% ya kenaikannya kalau pas dari tanggal 21 ini. Jadi lebih baik amankan dulu profitnya, kurangi posisi. Jadi kalau seandainya melanjutkan kenaikan, teman-teman masih dapat profitnya. Tapi kalau seandainya dia mengalami penurunan, setidaknya teman-teman tidak habis profitnya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya posisi bagaimana? Kalau buat teman-teman yang belum punya posisi, saya sebaiknya jangan dikejar dulu, wait and see dulu, tunggu di area sekitar support di 110, 112-nya, 112-an itu masih cukup oke ya untuk saham BCAP. Tapi kalau seandainya mengejar di sekarang, posisinya rawan mengalami koreksi, karena teman-teman perlu ingat yang beli di daerah-daerah bawah ini mungkin akan mempertimbangkan taking profit ya, karena profitnya sudah cukup oke, cukup lebar, hampir 200%, 160, 170-an, 167 seperti itu. Jadi sudah floating profitnya cukup gede, jadi rawan profit taking seperti itu. Jadi biarkan dulu koreksi sehat 1-2 hari. Kalau memang masih ada sentimen positif, terus kemudian masih ada sedikit akumulasi atau distribusinya mulai berkurang, maka saham BCAP ini akan melanjutkan kenaikan seperti itu. Tapi kalau seandainya malah berbalik, distribusinya cukup masif, tekanan jualnya cukup tinggi, maka akan mulai ARB atau koreksi lebih dalam seperti itu untuk BCAP. Nah, kita ke saham berikutnya di IPTV. Kurang lebih sama dengan BCAP ya. Kita lihat tanggal 25 ini sudah mulai kenaikannya cukup signifikan ya. Pergerakannya kita coba lihat dari tanggal 25 di bottom sampai di posisi penutupan sekarang aja sudah naik 119% ya. Sudah naik hampir 120% seperti itu. Jadi sekali lagi ini bisa dikatakan ya koreksi wajar, mengingat kenaikannya cukup tinggi, 120%, 117% itu cukup tinggi untuk pergerakan saham, apalagi dalam range hanya 2 minggu ya. 2 minggu, volume harian cukup oke, cukup tinggi, garis EMA CD mengarah ke atas, untuk garis EMA 50-nya ada di sekitar 150, untuk EMA 200-nya ada di sekitar 220. Bagaimana pergerakan dari IPTV? Menurut saya, karena ini ARB ya, tekanan saya tadi cek untuk overnya cukup tinggi, 1.100.000 lot, jadi kemungkinan akan ada tekanan jual. Tapi menurut saya, kalau kita lihat secara broker summary IPTV, kita coba cek broker summary IPTV. Untuk broker summary tanggal 3 Februari ini jelas ya distribusi. Coba lihat dari tanggal 31 sampai sekarang juga sama distribusi seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari tanggal 31 di sini, ini sudah mulai ada distribusi seperti itu. Tapi memang sekali lagi euforianya, tekanan belinya cukup tinggi sehingga body candle-nya ini hijau ya, hijau seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau menurut saya mungkin akan ARB atau mengalami koreksi lanjutan di sekitar 150-140-an di sini. Nah, di sini ada level gap-nya itu yang sudah tertutup ya. Di sini gap juga. Tapi menurut saya pribadi ini koreksi yang cukup wajar mengingat kenaikannya cukup signifikan. Jadi buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, untuk lebih amannya mendingan profit taking dulu, amankan profit, minimal kalau memang mau
takut seandainya saham ini akan mengalami kenaikan lanjutan, maka sisakan saja sahamnya. Tapi kalau bisa kurangi posisi, amankan profit, seperti itu. Kalau belum punya posisi bagaimana? Karena ini relatively mudah digoreng ya. Saham-saham yang cukup relatif mudah digoreng, volatilitasnya cukup tinggi. Belakangan ini ya, ini volumenya cukup tinggi. Kalau biasanya ini kecil, hanya relatif kecil, seperti itu. Hati-hati kalau seandainya mau beli di sini ketika kurang liquid ya. Jadi ketika beli dalam jumlah banyak kemudian nggak bisa jual, akan repot, seperti itu. Potensinya gimana? Menurut saya pribadi, kalau seandainya masih bertahan di atas 130, 120 itu masih cukup oke untuk IPTV, seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.